Saudara, perkataan Tuhan Yesus yang kedua saya bacakan dalam Lukas 23 ayat yang ke-43. Mari kita perhatikan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah saudara, seperti kita ketahui bahwa di atas kayu salib, Yesus tidak sendirian di sana. Selain para prajurit, selain ada Maria dan beberapa orang murid-muridnya, maka ada juga 2 orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tidak gampang saudara menahan perasaan di atas kayu salib. Kenapa? Karena banyak orang yang mengenyek dia. Orang lain berkata, ia diselamatkan. Orang lain diselamatkan. Tapi biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Allah. Jadi prajurit itu datang mengolok-ngolok dia. Lalu ada juga tulisan yang di atas kepala Yesus, inilah Raja orang Yahudi, yaitu INRI itu. Mereka juga mengejek seorang penjahat yang digantung itu ikut-ikutan saudara. Saya tidak bisa bayangkan saudara, seorang penjahat yang sebentar lagi mau mati ikut-ikutan mengejek Tuhan Yesus. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Itu yang dia katakan. Tetapi yang seorang beda. Jadi ada 2 pendapat. Penjahat yang lain menegur. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita, kata penjahat itu, memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi penjahat yang kedua itu benar. Dia menegur temannya itu. Dia katakan, tidak takutkah engkau dengan Allahmu? Masih engkau berani berkata demikian? Kita ini menerima hukuman yang sama. Dan kalau kita mendapatkan hukuman karena layak, kita jahat. Karena kita merampok, mencuri, mungkin membunuh. Itu layak bagi kami semua. Jadi saudara, bagi penjahat itu, yang kedua, dia ingin katakan pada temannya, janganlah ngomong demikian. Mungkin waktu kita sudah tidak banyak lagi. Kita menerima hukuman yang setimpal karena perbuatan kita. Bayangkan dengan Yesus ini. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia bukan penjahat. Dia bukan pencuri. Dia bukan pembunuh. Tapi dia mengalami hal yang sama. Lalu penjahat itu berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara, ini ada dalam Lukas. Ya. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat ini saudara, kalau mau compare dengan Markus 15 juga ada 22 sampai 32 atau Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Tapi kita fokus di Lukas. Lukas ini mencatat bahwa penjahat itu ada dua karakter yang berbeda. Satu mengenyek di saat-saat mau kematian, satu lagi justru kelihatan ada pertobatan. Kenapa? Karena dia katakan, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau
datang sebagai raja. Dia sadar. Jadi orang yang bertobat itu sadar akan perbuatannya. Orang yang bertobat itu sadar akan kelakuannya. Jadi kalau saudara dihukum, masih tidak sadar akan hukuman yang diterima, itu belum termasuk level pertobatan. Nah, penjahat ini dia sadar. Walaupun diambang kematian, dia sadar. Maka Yesus berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Permintaan dari penjahat yang satu ini, saudara, dia tidak meminta permintaan yang bersifat temporary. Kalau penjahat yang pertama, selain dia mengenyek Yesus, dia minta supaya Yesus turunkan dia dari salib. Artinya apa? Dia masih mau hidup. Dia masih mau senang. Mungkin kalau kembali benar-benar dia bisa turun, dia akan berbuat hal yang sama seperti dulu. Dia mau menikmati kesenangan dunia. Tapi saudara, penjahat yang kedua, dia tidak meminta hal-hal dunia. Dia tidak meminta agar tetap hidup. Tapi dia meminta kalau Yesus ingat dia apabila datang lagi sebagai raja. Kaget gak kita setelah jawab Yesus? Ini merupakan perkataan yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus berkata, sekarang juga, saat ini, now, engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Surah ayat ini yang sering dipakai untuk menceritakan keselamatan kalau orang percaya pada Tuhan Yesus. Hari ini kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, saya tidak katakan bahwa baptisan itu tidak penting. Baptisan itu penting untuk menyatakan iman kita secara real, menyaksikan supaya orang-orang banyak mereka tahu iman kita percaya kepada Yesus. Tapi saudara, keselamatan itu bukan karena baptisan. Keselamatan itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Serahkan hidup kita, tentunya disertai pertobatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian saudara, saya yakin bahwa penjahat yang ada bersama Yesus itu, yang mau ikut Yesus itu, dia selamat. Karena janji Yesus, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di dalam Firdaus. Saudara, hari ini apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Jangan salah, saudara. Karena ayat ini muncul dan sering mendengar saudara setiap hari Jumat Agung. Maka ada orang berpikir, saya ini mah gak perlu baik-baik begitu dulu. Saya inilah mah gak perlu bertobat dulu. Tunggu saja, nanti sudah ajal mau merenggut nyawaku, baru aku bertobat. Sekarang bersenang-senang dulu, happy-happy dulu, berfoya-foya dulu, mau lakukan apa saja dulu, free. Orang Kristen itu apalah? Percaya pada Tuhan, banyak keterikatan. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, itu dilarang. Tapi happy-happy dulu dong. Nanti kalau sudah tiba waktunya, baru aku bertobat seperti penjahat ini. Saudara, saya ingin katakan pada Anda bahwa kalau saudara berpikiran seperti demikian,
itu salah. Karena kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Jangankan hari esok, 5 menit lagi akan terjadi apa tidak tahu. Jangankan 5 menit, 1 detik akan terjadi apa kita tidak tahu. Di atas ada pesawat sedang terbang, kemudian kita melihat itu satu keimanan, tentunya dia akan mencapai tujuan. Tetapi saudara yang saya kasih Tuhan, apa yang diprediksi manusia itu biasanya belum tentu. Maka firman Tuhan katakan pada kita, hari esok tidak di tangan kita. Jangan sok-sokan, jangan sombong. Mentang-mentang kita punya segalanya, mentang-mentang kita sehat, kita kuat, mentang-mentang kita masih muda. Beberapa waktu lalu saya mengutip ada quote, dikatakan bahwa kematian itu terjadi bukan karena usia kita tua. Karena ada banyak orang-orang muda yang juga mati. Kematian terjadi tidak harus dengan kecelakaan. Memang ada, karena beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan pendeta di Lancaster, Philadelphia, mobilnya tabrakan, dia meninggal. Tetapi orang yang sedang duduk, sedang tidur pun bisa dipanggil Tuhan. Kematian tidak harus karena kita sakit, saudara. Karena orang-orang sehat pun bisa mati. Kematian tidak harus karena kita minum racun. Lagi makan makanan enak di restoran yang mahal, keselak pun bisa mati. Jadi saudara perhatikan bahwa manusia tidak tahu, tidak mengerti, tidak bisa menguasai hari esok. Jangan tunggu, saudara. Penjahat ini ambil kesempatan. Saat inilah aku harus menerima Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Baik yang di rumah ataupun di mana saja. Hidupmu itu bagaimana? Apakah sudah memiliki Yesus dalam hidupmu, menerima dia sebagai juru selamat? Kalau sudah, puji Tuhan. Mari tetap pertahankan iman kita. Tapi kalau belum, saudara, sebagai hamba Tuhan, saya ingin ingatkan kita sekalian bahwa Yesus juru selamat kita. Dia ulurkan tangan, mau menyelamatkan kita. Terima dia sebagai juru selamat. Jangan tunggu, karena kesempatan tidak dipandai berikan 2 kali. Kesempatan itu datang tidak terduga. Jangan tunggu, saat ini juga percaya kepada dia. Terima dia sebagai juru selamat, dan engkau akan menerima keselamatan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu share perkataan Tuhan Yesus yang kedua di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan renungan ini mencatat, Engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Dengan pengampunan Tuhan Yesus, Yesus bisa menerima kembali walaupun orang yang jahat sekalipun. Dan saya yakin dan percaya, apapun tingkah laku kita yang pernah kita lakukan, kalau kita mau bertobat, terima dia sekarang juga, dia akan terima engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, amin. Saudara sekalian, saya Pendeta Somyoman Saud saat ini berada di tepi pantai Oyster Point dengan
Cuaca yang sangat indah, cerah sekali, matahari di atas sana, tidak panas karena ini San Francisco, ada dingin-dinginnya sedikit, tapi tidak masalah. Menyampaikan berita keselamatan buat Anda. Nama saya Somiman Saud. Kalau saudara mendapatkan berkat, share buat teman-teman. Kalau saudara mau kontak hamba Tuhan, add di dalam WhatsApp plus 1 415 813 9772 akan dijawab semua pergumulan hidup kita kapan saja. Sampai ketemu